Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan melainkan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menunjukkan pintu kebaikan, menunjukkan segala sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang muqaddimah pertama yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala terkait ilmu, amal, dakwah, dan kesabaran. Selanjutnya muallif rahimahullahu ta'ala menyampaikan i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalathi masail wal amalu bihin. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Wa dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdhan wabila. Tiga muqaddimah atau tiga masalah yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu ta'ala di sini memiliki hubungan dengan 4 permasalahan
yang telah disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala pada muqaddimah sebelumnya. Dan dia adalah merupakan tamhid atau permulaan dari apa yang akan dijelaskan setelahnya. Karena itulah penulis rahimahullahu ta'ala mengulangi muqaddimah ini. Beliau mengatakan i'lam rahimakallah. Di sini kembali beliau mendoakan rahimakallah. Ini menunjukkan bahwa seorang dai, seorang pendidik, seorang murabbi, seorang pengajar, seorang ayah, seorang ibu harus memiliki kasih sayang terhadap orang yang ingin dia nasihati. Dan tidak boleh baginya untuk melupakan kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana usaha tanpa dibarengi dengan doa, maka sesungguhnya usaha tersebut adalah kesia-siaan. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat diupayakan oleh manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kita. Dan di dalam bacaan zikir yang beliau ajarkan, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau sandarkan diriku kepada diriku, tarfata ain. Jangan sandarkan aku kepada kemampuan diriku walaupun sekejap mata. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan dari sesuatu usaha tidak ditentukan oleh seberapa besar usaha yang telah dia lakukan. Namun itu semuanya tidak lepas dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita senantiasa memperbanyak doa bagi orang-orang yang kita dakwahi, senantiasa mendoakan orang-orang yang kita menginginkan kebaikan bagi dirinya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya doa yang dipanjatkan oleh seseorang yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh itu adalah doa yang lebih dekat kepada ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sisi lain, yang mendoakan pun akan turut didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini muallif mengatakan, penulis mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalathi masail. Wajib bagi setiap muslim ataupun muslimah untuk mempelajari 3 masalah berikut ini. Wal amalu bihinna, selain mengetahuinya, setiap muslim dan muslimah juga berkewajiban untuk mengamalkannya. Masalah yang pertama, kata beliau, yang harus kita ketahui
wajib untuk kita ketahui bersama. Kata beliau yang pertama adalah annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Ini masalah pertama yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Di mana kata beliau? Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, wa lam yatrukna hamalan, dan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja terlunta-lunta tanpa ada arahan dan bimbingan. Allah tidak membiarkan kita demikian, berada di dalam kebingungan, tidak. Bal arsala ilaina rasula, namun justru Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum, apakah kalian mengira, annama khalaqnakum abathan, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian abathan, tanpa ada tujuan, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Sungguh tidaklah demikian. Namun justru Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk suatu tujuan, dan dia akan dibangkitkan dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, jadi di sini beliau muallif rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah untuk satu tujuan. Karena mungkin ada di antara manusia yang belum tahu hakikat dan tujuan keberadaannya di dunia, sehingga dia berbuat tidak tentu arah, tidak tahu tujuan yang akan dia tuju. Wa kana amruhu furuta, sehingga urusannya itu terbengkalai, tidak teratur, karena mereka tidak mengetahui tujuannya. Sehingga sampai-sampai kondisi mereka sebagaimana Allah SWT katakan, ulaika kal an'ami bal hum adall.
mereka itu seperti halnya binatang yang hanya makan, tidur, berhubungan, kemudian buang air, hanya itu saja, tidak ada tujuan lainnya. Ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan di antara mereka ada yang lebih buruk lagi daripada binatang. Ketika mereka tidak mengetahui hakikat dan tujuan penciptaan mereka di muka bumi. Jadi di sini muallif rahimahullahu taala mengawali muqaddimah ini dengan menjelaskan hakikat tujuan kita di dunia ini, agar setelah kita mengetahui tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, kita dapat menentukan apa hal-hal yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia justru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini tujuannya. Dan Allah menciptakan manusia untuk beribadah bukan karena Allah butuh kepada manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala lemah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan imbalan dari mereka, tidak. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat berikutnya, "Ma uridu minhum min rizq." Sungguh sama sekali aku tidak mengharapkan rezeki dari mereka. "Wa ma uridu an yut'imun." Dan sungguh aku pun tidak berharap mereka memberikan makanan kepada aku, karena sesungguhnya kata Allah, "Innallaha huwar razzaq." Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah zat yang maha memberikan rezeki, dzul quwwatil matin, zat yang maha memiliki kekuatan yang sangat besar. Nah, karena tujuan inilah kata muallif rahimahullahu taala, bal arsala ilaina rasula. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semata-mata untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengutus rasul yang tugas mereka adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengatakan kepada kaumnya, "Ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, beribadahlah kalian semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak ada zat yang hak untuk kalian ibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Faman ata'ahu, siapa yang mentaati rasul tersebut, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man 'asahu dakhalan nar, dan siapa yang bermaksiat tidak mentaati rasul tersebut, maka dia justru akan dimasukkan ke dalam neraka, wal iyadu billah.
ketika muallif rahimahullahu taala mengatakan annallaha khalaqana wa razaqana, Allah menciptakan kita, Allah memberikan rezeki kepada kita. Ketika beliau menyebutkan sesuatu yang terkait dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberikan rezeki. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk agar manusia tersebut dapat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada asalnya fitratul insan, fitrahnya manusia itu mencintai segala sesuatu yang berbuat baik kepada dirinya. Kalau ada yang berbuat baik kepada dirinya, maka dia akan mencintainya. Setidak-tidaknya hatinya akan condong kepada siapapun yang telah berbuat baik kepada dirinya. Maka di sini muallif rahimahullahu taala menggerakkan hati manusia dengan menyebutkan Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Karena kecintaan manusia kepada harta dan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan apa yang mereka cintai, maka seharusnya mereka pun melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa tauhid rububiyah yastalzim tauhid uluhiyah. Mereka yang mengakui rububiyah Allah, yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatunya untuk kemaslahatan umat manusia, Allah lah yang mengatur alam semesta ini, mengatur kapan, di mana dan bagaimana turunnya hujan. Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan bumi sehingga dapat didiami oleh manusia. Allah pula lah yang telah menjadikan segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat bagi manusia. Allah yang mengatur ini semuanya. Seharusnya ketika manusia menyadari bahwa Allah SWT yang telah berbuat baik kepadanya dengan mempersiapkan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya, maka sudah menjadi keharusan bagi dirinya untuk mencintai Allah, yang dibuktikan dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama menjelaskan bahwa tauhid rububiyah, pengakuan seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur segala-galanya, itu mengharuskan dia untuk juga mengakui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang hak untuk dia ibadahi. Pengakuan dia terhadap hal yang demikian itu seharusnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang dia cintai, yang dia taati. Makanya kalau kita perhatikan ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, dalam Al-Qur'an seringkali Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk memperhatikan alam semesta agar mereka dapat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya, agar mereka dapat mentaati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana
mestinya. Jadi di sini muallif rahimahullahu taala mengatakan Allah tidak menciptakan kita itu dalam kondisi terlantar tanpa adanya perhatian, tidak. Justru Allah memperhatikan kita, Allah membimbing kita, Allah ingin memberikan kebaikan bagi kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul kepada kita semuanya. Siapa yang mentaati rasul tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang mengingkarinya, maka sesungguhnya dia akan masuk ke dalam neraka, wal iyadu billah. Syekhul Islam rahimahullahu taala menjelaskan terkait atau mengatakan terkait dengan siapa makhluk yang paling mulia dan yang paling dekat serta yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan fal kamalu fi kamali ta'atillahi wa rasulih batinan wa zahiran. Sesungguhnya kesempurnaan yang sebenar-benarnya itu terdapat di dalam kesempurnaan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, baik secara zahir ataupun secara batin. Semakin sempurna ketaatan seorang kepada Allah dan Rasulnya, maka akan semakin sempurna pula lah kondisi dirinya, dan akan semakin dekat pula lah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pengingkaran ketidaktaatan kepada Allah dan Rasulnya juga adalah merupakan sebab kesengsaraan seorang hamba, karena dia akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Seluruh umatku mereka akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang enggan. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan ya Rasulullah? Mereka heran dengan berbagai macam bentuk kenikmatan surga yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah manusia yang masih enggan untuk masuk ke dalam surga? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaati diriku maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani, dan sebaliknya, siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, maka sungguh dialah yang enggan, tidak mau masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalilnya di sini sebagaimana yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum
dalam surat Al-Muzammil ayat 15 Allah SWT berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum." Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada kalian, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus rasul kepada Fir'aun. Namun kata Allah, fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Fir'aun justru mengingkari rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami timpakan azab kepadanya, azab yang sangat pedih. Fa akhadnahu akhdan wabina. Maka jelaslah bagi kita dari dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita tanpa adanya bimbingan. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan sesuatu yang menyulitkan hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan sesuatu yang justru membinasakan hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan umat manusia diazab di dalam neraka. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa maksud dari ahsanu amala di sini adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang paling ikhlas dan yang paling mendekati ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT menciptakan manusia dan menguji mereka untuk melihat siapa di antara mereka yang beriman dan siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, atau sebelumnya perlu kita ketahui bahwa fal khairu fi ta'atir rusul, sesungguhnya kebaikan itu semata-mata hanya dalam mentaati rasul utusan Allah SWT, dan kesengsaraan itu semata-mata dalam pengingkaran terhadap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan, siapa yang beramal salih, min dzakarin au untha, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman. Dia beramal salih dan dia beriman. Apa ganjarannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang
baik di dunia ataupun di akhirat. Wala najziyannahum ajrahum, dan sungguh akan kami berikan balasan kepadanya atas kebaikan yang telah mereka lakukan. Kami akan berikan kepadanya, akan berikan balasan kepadanya dengan sesuatu yang terbaik, dengan apa yang telah mereka perbuat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam Majmu' al-Fatawa, al-imanu billah wa rasulihi huwa jima'us sa'adati wa asluha. Sesungguhnya iman kepada Allah dan Rasulnya adalah merupakan inti dari segala macam kebahagiaan, pokok dari segala macam bentuk kebahagiaan. Tidak ada kebaikan dan kebahagiaan kecuali dengan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah pertama yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu ta'ala, yaitu kita wajib mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, Allah memberikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita terbengkalai tanpa adanya bimbingan. Namun justru Allah SWT mengutus Rasul untuk menjelaskan hakikat dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini. Ini yang pertama. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, Ats-tsaniyatu anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ini adalah masalah kedua yang wajib bagi kita untuk memahaminya. Tadi masalah pertama telah dijelaskan oleh muallif, yaitu apa? Hakikat dan tujuan penciptaan kita di dunia. Bahwa Allah menciptakan kita bukan tanpa adanya tujuan, tapi justru Allah menciptakan kita untuk satu tujuan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Yang kedua yang wajib kita ketahui, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha jika ada yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya. Allah tidak ridha jika ada seseorang yang beribadah kepada Allah dan dia mempersekutukan selain Allah SWT dalam ibadah tersebut. Allah tidak ridha. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan bukanlah hal yang diridhai oleh Allah. Maka dari sini, bagaimana mungkin seseorang akan mendapatkan syafaat dari mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat
ketika mereka melakukan kesyirikan kepada Allah SWT, karena Allah tidak meridai kesyirikan. Jadi tidak mungkin seseorang mendapatkan syafaat dengan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat untuk mendapatkan syafaat itu ada dua. Karena syafaat itu yang memberikannya, haknya ada pada Allah SWT. Dan syafaat tersebut tidaklah akan didapatkan oleh seorang hamba kecuali dengan dua syarat. Taib, insyaallah kita akan lanjutkan nanti setelah salat isya biidznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.